Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Arabiyun, kali ini saya sedang bersama Ustadz Rinaldi Supriyadi selaku dosen PBA UPI. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana Hanifah sekarang? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Nur Fitri sebagai mahasiswa PBA UPI angkatan 2022. Nah, sebagai mahasiswa bahasa Arab, kami Prodi Pendidikan Bahasa Arab UPI juga turut serta dalam memeriahkan Hari Bahasa Arab Sedunia. Nah, pada tahun ini kami turut serta dalam mengadakan podcast yang dinarasumberi oleh dosen PBA UPI yaitu Al-Ustadz Rinaldi Supriyadi. Nah, dengan mengusung tema revitalisasi bahasa Arab sebagai manifestasi generasi muda di revolusi industri 4.0. Nah, jadi kali ini saya akan berbincang-bincang hangat dengan Ustadz Rinaldi mengenai bahasa Arab di revolusi industri. Nah, mungkin langsung aja dimulai ya Ustadz? Boleh. Oke. Menurut Ustadz nih, mengapa sih penting bagi kita sebagai mahasiswa bahasa Arab untuk turut memeriahkan Hari Bahasa Arab Sedunia ini ya Ustaz? Baik, teman-teman podcast Kemaba yang saya banggakan, yang saya hormati, saya Rinaldi Supriyadi, dosen pendidikan bahasa Arab. Baru sebetulnya dosen baru 4 tahun, tapi alhamdulillah sehari-hari bahasa Arab itu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi saya pastinya. Karena apapun itu bahasa Arab bukan hanya kita saja sebagai prodi bahasa Arab yang harus bisa bahasa Arab, tapi masyarakat di luar juga harus melek bahwa bahasa Arab sangat penting. Jadi seberapa penting bahasa Arab itu bagi kita sangat penting, ya, sangat penting. Karena pertama bahasa Arab itu adalah bahasa yang sudah disahkan pastinya oleh PBB, dan bahasa Arab itu adalah bahasa di mana agama kita, ya, agama Muslim itu referensi utamanya adalah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, tanpa bahasa Arab kita tidak akan menguasai agama kita. Karena bahasa Arab itu adalah alat bagi kita untuk memahami agama kita. Jadi sebuah keniscayaan bagi kita, khususnya prodi bahasa Arab, itu harus bisa bahasa Arab dan memahami bahasa Arab agar kita bisa memahami agama kita. Seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Bahasa Arab itu adalah bahasanya agama Islam. Jadi maka dari itu ketika kita paham bahasa Arab, maka kita juga bisa paham agama kita lebih dalam lagi gitu. Nah, sesuai dengan topik kita pada hari ini gitu, yaitu revitalisasi bahasa Arab ya Ustadz, yang berarti menghidupkan kembali atau memasyhurkan kembali bahasa Arab di kalangan generasi muda seperti saya ini gitu, Gen Z. Saya juga masih muda, iya. jauh beda gitu kan. Iya. Cuman beda 10-13 tahun lah, nggak jauh beda itu. Iya, jauh beda. Nah, Ustadz, adakah motivasi atau alasan gitu kenapa kita ini sebagai Gen Z harus tetap mempelajari bahasa Arab? Kalau motivasi yang harus dilihat itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Jadi dalam segi faktor internal yang harus dimotivasi itu adalah diri kita. Sejauh mana kita mementingkan bahasa Arab dalam diri kita gitu. Nah, sebagai Gen Z gitu kan, apalagi di prodi bahasa Arab, itu harus benar-benar memotivasi diri sendiri agar kita bisa bahasa Arab. Itu secara internal. Karena kalau misalnya secara internal kita tidak termotivasi, eksternalnya tidak akan dapat gitu. Jadi secara internal dulu kita harus memotivasi diri sendiri agar kita itu merasa bahwa bahasa Arab itu penting. Jangan sampai kita ingin bisa bahasa Arab tapi motivasi diri sendirinya belum ada. Oleh karena itu secara internal yang harus dimotivasi itu adalah diri sendiri agar bahasa Arab itu sangat penting bagi dirinya. Yang kedua faktor eksternal, kalau kita hanya belajar bahasa Arab mementingkan diri sendiri saja itu tidak akan berkembang. Maka kita harus ada partner untuk bekerja sama memasyhurkan kembali bahasa Arab. Kalau hanya sendiri ya siapa lagi yang mau belajar kan? Gitu kan. Jadi harus ada partner, harus ada rekan kerja, harus ada rekan bersama agar kita bisa memasyhurkan bahasa Arab. Kita masyhurkan bahasa Arab bukan hanya di kalangan prodi bahasa Arab saja sebetulnya kan. Nah, kalau kita berdakwah ya minimal ada disisipkan dalam dakwah kita itu terkait tentang sistematika atau gramatika bahasa Arab khususnya dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu
ya saya nahus hukum ya, saya anjurkan kepada mahasiswa bahasa Arab ketika berdakwah di luar, sisipkanlah gramatika-gramatika bahasa Arab ini demi memasyhurkan bahasa Arab bukan hanya di lingkungan UPI tapi secara nasional bahkan internasional. Bahkan internasional itu kan sudah diakui gitu. Kenapa kita tidak bangga gitu kan? Tidak bangga dengan bahasa Arab sedangkan bahasa Arab itu salah satu bahasa yang sudah disahkan sebagai bahasa internasional oleh PBB gitu. Oleh karena itu ada dua faktor tadi, ada internal dan eksternal. Nah, ya, jadi gitu teman-teman ya, ada dua faktor yang menyebabkan kita harus belajar bahasa Arab meskipun kita ada di sebagai generasi Z gitu. Nah, Ustadz, kalau faktor terbesarnya itu dari internal atau eksternal biasanya? Diawali dengan internal pastinya. Internal. Karena eksternal itu tidak akan ada kalau motivasi diri sendirinya itu belum ada gitu. Iya. Nah, sekarang Hanifah kan selama kuliah misalnya. Kalau teman-temannya semangat belajar bahasa Arab tapi motivasi dalam diri sendirinya tidak ada, tidak akan berkembang dan tidak ada niat untuk mengembangkan dan memasukkan bahasa Arab yang tadi ditanyakan oleh Hanifah gitu. Oleh karena itu faktor terbesar untuk memasukkan bahasa Arab itu yaitu adalah faktor internal, memotivasi diri sendiri bahwa kita harus berpikir bahasa Arab itu sangat penting ya. Dibanding kita sebagai orang Indonesia harus bisa bahasa Indonesia pastinya. Tapi bahasa Arab ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri gitu. Untuk kepentingan sosial juga sangat penting ya, apalagi tentang agama seperti itu. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya Ustadz, nah dengan bahasa Arab ini kan kita bisa berprestasi mendunia ya, seperti Ustadz yang katakan tadi bahwasannya bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa resmi internasional juga. Nah, tapi kenapa sih banyak dari kita yang masih enggan gitu untuk belajar bahasa Arab? Ya, ini itu kita sudah kalau pertanyaan seperti itu dilihat dari fenomena sekarang, apalagi di fenomena akademik ya. Ketika kita mengambil referensi atau sitasi yang diambil dari buku Arab itu sudah tidak masyhur dan tidak efektif ataupun tidak mutakhir. Nah, itu sebetulnya yang harus kita kaji lebih dalam. Kenapa karya-karya ilmiah itu ya ketika bersinggungan dengan agama atau bahasa Arab, kenapa tidak diambil dari buku-buku bahasa Arab yang lain gitu kan? Karena itu lebih penting juga gitu. Nah, ini jadi kerja keras kita sebagai pegiat bahasa Arab harus revitalisasi kembali dengan karya-karya ilmiah kita, menggunakan buku-buku yang sudah lama agar buku-buku yang sudah lama itu bisa tetap digunakan dalam referensi atau sitasi karya ilmiah, sehingga kita itu bukan menulis kembali tapi mengembangkan atau merekonstruksi kembali buku-buku para ulama-ulama bahasa Arab dulu sehingga menjadi buku yang modern gitu. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita fobia terhadap bahasa Arab gitu. Karena bahasa Arab sama saja dengan bahasa yang lain sebetulnya gitu. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama saja secara gramatika. Ada yang namanya mata kuliah di S3 itu di linguistik tipologi bahasa. Itu kan yang membedakan hanya struktur saja. Secara makna, secara semantik itu sama saja sebetulnya, mempunyai karakter masing-masing gitu. Oleh karena itu jangan terlalu fobia dengan bahasa Arab. Jangan sampai kita berpikir bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa kuno. Kalau bahasa Arab bahasa kuno, kenapa PBB itu mengesahkan menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa internasional? Oleh karena itu jangan terlalu fobia pada bahasa Arab dan gunakanlah referensi bahasa Arab apalagi dalam hal atau keterkaitannya dengan agama Islam gitu kan. Iya. Oke, baik. Tadi Ustaz ada menyinggung tentang buku-buku terdahulu ya. Kita harus mengembangkan tulisan-tulisan terdahulu menyesuaikan dengan zaman sekarang gitu ya. Nah, setiap mata pelajaran itu kan punya kesulitan tersendiri ya Ustaz, bahasa Arab. Seperti bahasa Arab gitu. Nah, menurut Ustaz, apa hal yang paling sulit gitu dipelajari dalam bahasa Arab ini? Dalam konteks mahasiswa atau dalam konteks umum? Umum dulu. Umum. Kalau konteks umum yang sulit dipelajari itu sedikit sekarang tempat-tempat les yang bersifat bahasa Arab pastinya ya. Sangat sedikit itu. Sehingga orang-orang yang suka bahasa Arab itu tidak berikan fasilitas yang sangat banyak untuk belajar bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, orang itu hanya memahami Al-Quran itu secara leksikal saja kan, gitu kan. Maka sekali lagi saya anjurkan kepada para dai untuk menyisipkan gramatika-gramatika bahasa Arab agar orang lain itu paham tentang kebahasa Arabannya tidak secara literal atau harfiah saja. Itu secara umum gitu kan. Kalau secara pelajar gitu, yang kesulitan itu yang pertama malas gitu kan. Yang kedua kesulitan paling sulit untuk belajar bahasa Arab itu qawaid pastinya. Sintaksis atau morfologi, nahwu, sorobnya. Kemudian yang paling penting
Dan yang paling sulit untuk dipahami oleh para mahasiswa atau para siswa itu adalah mencari kosakata. Itu yang paling sulit. Mufrodatnya gitu. Kenapa mufrodatnya? Karena mufrodat itu bukan tanggung jawab guru. Mufrodat itu adalah tanggung jawab individu. Karena guru tidak mungkin memberikan semua mufrodat yang ada di dalam kamus secara langsung dalam pembelajarannya. Guru hanya memberikan sistematikanya, gramatikanya, morfologinya, sintaksisnya, dan yang lainnya secara teori. Tapi secara kosakata itu yang mencari kosakata itu adalah siswa atau mahasiswanya. Itu yang paling sulit itu. Di samping malas sih pastinya itu kan. Itu adalah musuh terbesar bagi setiap individu atau bagi setiap pelajar itu adalah malas sebetulnya. Makanya saya selalu menganjurkan kepada mahasiswa untuk berbicara dan belajar terkait kebahasa Araban dalam satu hari itu 3 jam. Itu sangat cukup. Dalam 24 jam kita ambil 3 jam. Jangan langsung 3 jam full belajar, boleh diselang-seling. Misalnya jam 7 sampai jam 8 kita belajar gramatika. Jam 10 sampai jam 11 siang kita belajar berbicaranya. Dari jam 4 sampai jam 5 sore kita belajar apanya yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kalau kita konsisten dengan melakukan 3 jam tersebut setiap hari, saya yakin mahasiswa-mahasiswa bahasa Arab atau siswa pegiat bahasa Arab itu akan mudah mempelajari bahasa Arab. Gitu. Iya. Jadi pada intinya harus berlatih ya. Harus berlatih. Karena bahasa itu kan memarosah. Memarosah. Kalau bahasa cium bulutnya mah kan habituation gitu kan. Habituation itu pembiasaan gitu kan seperti. Ya. Jadi tadi juga ada tips ya teman-teman dari Ustadz bahwa kita setiap harinya minimal lah ada 3 jam per hari untuk membiasakan bahasa Arab, baik itu mendengar, membaca ataupun berbicara gitu ya. Nah, Ustadz, kalau sisi keuntungan belajar bahasa Arab itu apa sih? Dan apakah dari Ustadz ada tips cara mudah untuk belajar bahasa Arab gitu? Versinya Ustadz itu seperti apa? Kalau keuntungan banyak ya. Selain bahasa Arab itu sebagai bahasa internasional yang sudah disahkan PBB, bahasa Arab juga sebagai komunikasi antar umat beragama Islam gitu kan. Kalau kita ke Timur Tengah, itu yang harus dilakukan oleh pertama kali oleh kita itu adalah bisa dan memahami bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Arab itu bahasa perdagangan pastinya. Karena Islam masuk ke Indonesia itu masuk lewat perdagangan dan mayoritas juga menggunakan bahasa Arab. Segi hukum-hukum perdagangan, hukum-hukum syariat menggunakan bahasa Arab. Itu pasti keuntungan bagi kita. Kita paham betul tentang agama kita karena kita memahami bahasa Arab. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah bahasa kebudayaan. Kalau kita meneliti dan menelaah terus-menerus terkait sejarah bahasa Arab, itu kita tidak akan cukup setahun 2 tahun. Itu bahkan sampai 10 tahun pun tentang sejarah bahasa Arab. Itu akan luar biasa. Itu menguntungkan bagi sejarawan gitu, bagi budayawan yang ingin meneliti bahasa Arab, bahwa bahasa Arab itu sangat luas, sangat kaya akan kebahasaannya secara linguistik. Kemudian selanjutnya pastinya bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kan. Sebetulnya bahasa atau buku-buku yang kontemporer ini secara hakikat diambil dari buku-buku filologi bahasa Arab dulu, yang mana buku itu sudah tidak ada, kemudian dikembangkan lagi oleh para ilmuwan-ilmuwan barat gitu. Nah, kenapa kita sebagai pegiat bahasa Arab tidak meneruskan ilmuwan-ilmuwan barat tersebut untuk mengembangkan buku-buku bahasa Arab yang dulu sudah kita lupakan? Bukan kita lupakan, tapi ya kita tidak baca gitu kan, seperti itu. Kemudian yang pastinya untungnya kita belajar bahasa Arab, kita tahu hukum-hukum syariat yang harusnya kita lakukan dan harusnya kita tinggalkan. Karena semua hukum-hukum agama Islam itu semuanya berbuku bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Tips dari Ustadz gitu. Tips. Ya belajar 3 jam. Oh, yang tadi ya. Ya, belajar 3 jam, kemudian mantapkan pada diri sendiri bahwa kenalkan dulu bahasa Arab kepada diri sendiri. Nah, sering kan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal mah ya, kalau kita nggak sayang ya nggak akan mau gitu kan, seperti itu kan. Makanya mantapkan dulu bahwa bahasa Arab itu ada di dalam diri kita. Kalau sudah ada, itu akan belajarnya lebih mudah. Tips saya 3 jam lah sehari lah, baca-baca buku gitu kan, seperti itu. Tuh, jadi 3 jam per hari ya teman-teman, untuk pembiasaan bahasa Arab itu. Nah, Ustadz selanjutnya berbicara tentang tema tadi,
adakah cara atau kiat-kiat untuk merevitalisasi bahasa Arab di revolusi industri 4.0 ini? Apalagi zaman sekarang ini era digital ya Ustadz, segalanya itu pasti di-up di media sosial. Betul. Gitu. Nah, jadi ada nggak sih Ustadz cara atau kiat-kiatnya untuk merevitalisasi bahasa Arab ini? Gunakan media sosial yang teman-teman punya untuk syiar, untuk berdakwah menggunakan bahasa Arab. Saya sudah lihat Instagramnya Kemaba. Nah, dengan cara seperti itu, jadi orang itu merasa ternyata bahasa Arab itu unik gitu kan. Cari uslub-uslubnya, podcast kalau bisa menggunakan bahasa Arab. Kalau hari ini karena menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkenalkan bahasa Arab gitu kan. Makanya dalam salah satu mata kuliah saya Munakosya itu tugas akhirnya project based learningnya itu adalah membuat podcast menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk memasyurkan dan memperkenalkan bahasa Arab, maka kita harus menggunakan media sosial menggunakan bahasa Arab. Gitu. Kalau misalnya kita tidak gunakan bahasa Arab, akan kesulitan gitu. Apalagi tips dan triks atau bagaimana cara belajar bahasa Arab yang mudah, itu dibuat konten saja gitu. Karena segala sesuatu sekarang pakai konten kan? Iya, betul. Gitu kan. Jadi media sosial itu menurut saya itu adalah pencitraan. Jadi jangan yang buruk-buruk, harus yang baik-baik. Iya. Nah, bagaimana kita memasyurkan bahasa Arab? Maka kita harus gunakan media sosial itu menggunakan bahasa Arab setiap harinya. Baik itu dari YouTube, baik itu dari Instagram, dari TikTok. Sekarang itu TikTok dan Instagram itu sangat luar biasa gitu kan. Viralnya dan yang lainnya. Maka gunakan digitalisasi 4.0 ini semaksimal mungkin menggunakan bahasa Arab. Ya, itu untuk mempromosikan bahasa Arab. Karena yang saya yakin secara penelitian orang menggunakan bahasa Arab itu malu gitu. Terkesan primitif gitu kan. Padahal sebelum ada bahasa Prancis dan yang lainnya gitu, sebelum ada bahasa Jerman, salah satu bahasa yang disahkan oleh PBB itu adalah bahasa Arab gitu. Kenapa harus malu gitu? Atau sama aja gitu kan dengan bahasa yang lain. Maka kita harus bangga. Harus ditanamkan pada diri sendiri bahwa kita bangga sebagai pegiat bahasa Arab gitu. Ya, jadi kiat-kiatnya teman-teman di media sosial itu gunakan bahasa Arab ya. Kalau bisa kita buat konten berbahasa Arab untuk ya gunanya untuk mensiarkan bahasa Arab ya, Ustaz. Bahasa Arab. Ya kalau bisa mah ketika konten menggunakan bahasa Arab ada translation-nya lah. Iya, ada apa namanya? Yang itu. Bukan translation terjemahan yang di bawah itu kan. Nah, itu ketika ngomong bahasa Arab ada terjemahan bahasa Indonesia agar orang yang belum mengerti bahasa Arab paham apa yang kita ajarkan gitu. Kalau nggak ada translationnya atau nggak ada terjemahannya agak kesulitan juga gitu. Nah, itu gunakan digitalisasi 4.0 sebagai salah satunya di media sosial untuk digunakan untuk digunakan sebaik mungkin dalam memasyurkan atau mengembangkan bahasa Arab ya. Ya. Selanjutnya nih yang terakhir Ustadz, pesan-pesan nih dari Ustadz sebelum ditutup untuk generasi muda. Bahasa Arab itu bahasa agama pastinya, apalagi bagi yang muslim. Sekarang yang non muslim saja, kemarin dari penelitian salah satu mahasiswa itu beranggapan bahwa bahasa Arab itu sangat penting di dunia ini, baik yang muslim ataupun non muslim ya. Oleh karena itu tanamkan dalam diri teman-teman pegiat bahasa Arab itu bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat penting dalam diri kalian untuk memahami agama, khususnya agama Islam ya. Orang non muslim saja itu sangat sangat antusias untuk belajar bahasa Arab, apalagi yang muslim kan, kalau secara analogi seperti itu gitu kan. Oleh karena itu tanamkan pada teman-teman pegiat bahasa Arab bahwa bahasa Arab itu sudah masuk kepada diri kalian ya. Itu pesannya ya. Kesannya saya sebagai pegiat bahasa Arab sangat tidak pernah ada kekecewaan dalam diri saya untuk belajar bahasa Arab. Dan dulu saya berpikir ketika mondok 6 tahun di pondok saya sudah bisa bahasa Arab, dan ternyata hanya 40% saya kuasai bahasa Arab. Oleh karena itu jangan cukup belajar bahasa Arab di pondok saja. Karena kalau hanya di pondok itu hanya 40%, secara penelitian kalian bisa memahami bahasa Arab. Maka lakukanlah, kembangkanlah belajar bahasa Arab itu di luar pesantren. Ya, pesan untuk para mahasiswa bahasa Arab khususnya, jangan hanya kelas itu jangan dijadikan fasilitas utama untuk belajar bahasa Arab. Karena di kelas itu hanya teoritis saja. Bagaimana aplikasinya? Aplikasinya di luar. Jangan sampai ketika keluar kelas teori sudah didapatkan tidak digunakan. Kita ngomongnya Sunda lagi, kita ngomongnya Indonesia lagi, kita ngomongnya Jawa lagi. Gunakan sekali lagi 3 jam dalam 24 jam itu untuk menggunakan bahasa Arab. Ya. Karena bahasa itu emang harus dibiasakan ya. Harus dibiasakan.
bisa gitu. Karena sifatnya kan bahasa itu kan sifatnya arbitrar ya. Bisa berkurang kalau tidak digunakan, Iya. bisa hilang kalau tidak digunakan, tapi bisa berkembang jika kita gunakan. Karena kalau kita tidak digunakan, kita akan lupa. Saya yakin orang-orang yang lulusan pondok, ketika dia di luarnya masuk ke dalam program studi atau jurusan di luar bahasa Arab dan tidak digunakan bahasa Arabnya, itu akan lupa. Pasti lupa, ya. Kita juga bahasa Indonesia kalau kita sudah lama tidak menggunakan bahasa Indonesia pasti lupa juga, ya. gitu kan, seperti itu. Iya. Nah, jadi gitu ya teman-teman mengenai revitalisasi bahasa Arab sebagai sebagai manifestasi generasi muda di revolusi industri 4.0. Mungkin cukup sekian ya Ustadz. Ya, Syukron terima atas sharingnya Ya, Fan. dan pesan-pesannya semuanya, saran-sarannya teman-teman semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua khususnya untuk kemaba gitu ya. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya insyaallah gitu. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afan.